mendengarkan podcast ini. Sering ditanyakan sebenarnya surga itu lokasinya di mana? Biasanya orang menunjuk di atas. Atas itu relatif, tergantung di mana Anda berdiri. Atasnya orang Hawaii dengan atasnya orang yang ada di Sumatera itu beda, bahkan bertentangan, saudara. Untuk ini, saudaraku sekalian, kita harus menggali isi Alkitab dan membedah semua yang tertulis di dalamnya yang menyangkut surga. Dan ini pekerjaan yang benar-benar berat, saudara, ya. Jadi kalau boleh saya memberikan komentar tanpa bermaksud apa-apa, seminar atau ceramah malam ini mahal. Sebab tidak ada referensi buku yang menulis tentang lokasi surga. Kalau ada kan bisa menambah wawasan, mengurangi, menambahi, dan seterusnya. Tapi ini tidak ada buku yang berbicara mengenai lokasi surga. Anda mau searching di internet mana juga tidak ada, saudara. Nah, karena kita telah memiliki landasan yang cukup membahas surga di beberapa pertemuan sebelumnya, maka kita sekarang bisa memiliki semacam kapital atau modal untuk menggali kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan lokasi surga ini. Nah, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak mengikuti pembahasan sebelumnya mungkin agak terseok-seok, tetapi bisa saudara mendengar lewat CD khotbah yang ada di luar, ya. Nah, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 10, Tuhan Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh mata telanjang mereka. Jadi naik ke surga secara fisik, secara natural, seperti terbang, sampai kemudian awan menutupnya. Jadi bukan menghilang, sampai awan menutupnya, sampai meraibkan dalam arti tidak kelihatan lagi. Saya juga periksa teks aslinya, hanya saya tidak perlu menulis semua teks aslinya, semua. Tetapi kata naik di sini, epairo, ini menunjukkan sebuah proses perjalanan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Tuhan Yesus menuju suatu arah, yaitu di luar bumi ini secara fisik. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga sampai awan menutupnya, itu pesan yang ada adalah bahwa Tuhan Yesus itu melakukan suatu perjalanan untuk menuju suatu arah. Dalam Markus 16 ayat 19 juga ditulis Tuhan Yesus terangkat, analambano, to take up, naik. Nah, pertanyaan yang muncul adalah mengapa demikian? Nah, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa hal itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pergi ke suatu arah tertentu, yaitu adanya sebuah lokasi. Dan Tuhan Yesus juga, saudaraku sekalian, akan datang dengan cara yang sama. Jadi ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus naik ke surga di Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 10, malaikat itu berkata, "Kamu kenapa memandang terus ke langit? Bahwa dia yang naik ke surga akan turun atau datang kembali dengan cara yang sama. Ia akan datang turun dari surga dengan cara yang sama seperti ketika ia turun." Itu teksnya banyak. Matius 24 ayat 30, Markus 13 26, Lukas 21 27, Kisah Rasul 1 ayat 10. Banyak ayat bahwa dia akan nampak di awan-awan. Jadi kedatangan Tuhan juga bukan secara ajaib. Bukan secara ajaib, saudaraku. Oleh sebab itu kalau ada teori nanti pengangkatan itu secara mistik, tiba-tiba menghilang. Enggak.
Enggak. Pengangkatan itu akan natural, physically kelihatan, saudara. Pengangkatan itu. Ketika Tuhan datang, kita akan diubah dalam sekejap, kita akan bertemu di awan-awan. Itu jelas. Jadi bukan lenyap. Nah ini kan gara-garanya ada di dalam kitab Lukas yang mengatakan nanti di tempat tidur ada satu di bawah, satu ditinggal, kan begitu kan? Sebenarnya kata di bawah itu bukan analambano, paralambano. Artinya di bawah secara horizontal, tidak di bawah secara vertikal. Jadi kalau konsep banyak gereja-gereja tertentu bahwa nanti ada pengangkatan, jadi tiba-tiba istrinya menghilang. Loh, kemana istrinya pagi-pagi kok udah keluar? Loh, kenapa dasternya di sini? Loh, kok jam tangannya di sini? Loh, kok copot semua? Loh, gigi palsunya juga di situ. Wah, pengangkatan ini. Kalau film-film pengangkatan dulu begitu, terus lari ke kuburan. Wah, kuburan terbuka. Tidak begitu ya. Itu konsep yang keliru. Kita diubah dalam sekejap, kita akan naik bertemu di awan-awan. Nah, membahas ini itu ada pokok bahasan khusus, yaitu epifania, yaitu penyataan Tuhan, bukan sekarang waktunya. Kalau surga bukan tempat yang ada di alam semesta ini atau di jagat raya ini, kemungkinan besar Tuhan Yesus pergi dengan cara lenyap, menghilang, seperti masuk alam roh gitu, saudara. Masuk ke satu alam yang dimensinya berbeda dengan dimensi bumi. Jadi waktu dia naik ke surga itu, dia naik secara fisik, awan menutup. Ini menunjukkan, yang saya pahami atau supaya lebih soft, berarti atau bisa berarti atau besar kemungkinan ia ada di langit atau surga dengan dimensi yang sama atau tidak jauh berbeda, hanya tempat atau lokasinya yang berbeda. Atau pesan yang mau ditimbulkan adalah bahwa nanti kamu akan di surga, maksudnya kamu akan di tempat tertentu yang ada lokasinya. Dan Tuhan mengatakan itu karena begini, saudara. Karena begini, Tuhan kan sudah berjanji membawa ke tempat di mana dia ada. Dan itu bicara soal lokasi. Nanti kalau Anda membaca di sini pembagian langit itu ada 3 langit ya. Langit ketiga, nih. Ya, ini langit ketiga, ini kedua, ini ke-1. Langit ke-1 ini sebenarnya Alkitab itu tidak jelas-jelas menunjuk ada 3 tingkatan. Tapi yang jelas Paulus mengatakan langit ketiga. Lalu di Wahyu 21 jelas-jelas ada bumi yang pertama. Langit dan bumi yang pertama lenyap. Jadi 1 ada, 3 ada, 2-nya nggak dijelaskan. Nah, makanya mencoba untuk menjawab secara logis, walaupun penjelasannya ada kata bisa, kemudian besar, bisa, begitu. Ini adalah langit, terjemahan bahasa Yunani juga Uranos atau Samayim, sama di sini, saudara. Tapi ini sering diterjemahkan sky atau heaven, sama. Kalau terjemahan Alkitab bahasa aslinya itu langit, heavens. Tapi terjemahan kita kadang-kadang udara. Roh-roh di udara itu roh-roh di Uranos, di langit. Ini. Jadi kalau langit yang pertama itu yang ada atmosfernya. Kalau tidak salah batas atmosfer itu sekitar 560 sekian, tapi saya bulatkan 600 karena ada ahli yang mengatakan bisa lebih dari 580 km. Ya 600 km sajalah aman ya. Jadi bumi kita itu dilapisi gas, atmosfer itu kira-kira 600 km ke atas jumlahnya. Nah, langit yang kedua ini bisa menunjuk planet-planet di luar ruang angkasa kita, ya, galaksi-galaksi.
Sedangkan ketiga ini sudah masuk dimensi yang berbeda, dimensinya lain. Nah, Paulus ketika diangkat Tuhan ke langit ketiga itu di sini, yang dia mendengar perkataan yang tidak pantas diucapkan manusia. Di sini, ini tempat malaikat. Malaikat di sini roh ya saudara. Malaikat itu kan roh-roh. Ibrani 1:14. Nah, ini planet-planet nih saudaraku. Nah, dalam penjelasan saya juga kemungkinan besar disinilah letak kuasa-kuasa gelap juga, karena Tuhan bicara soal kuasa-kuasa di langit. Itu bisa menunjukkan kekuatan natural alam, tapi juga bisa menunjukkan kekuatan secara supranatural. Nah, nanti kita lihat. Supaya Anda tahu, saya cuma mau menjelaskan begini. Waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan itu bisa ke sini loh. Bukan di sini. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa ada arah. Nanti akan kubawa kamu ke tempat kamu berada. Nah, kalau Tuhan sudah datang kembali, kita dibawa ke surga, itu bukan di sini menurut yang saya pahami. Ini alam roh, tempat malaikat-malaikat berada. Nggak mungkin kita bisa interaksi dengan malaikat di sinilah atau sebagian di sini. Artinya waktu bumi dihancurkan itu sebagian, mungkin seluruh galaksi Milky Way kita ikut hancur. Sedangkan galaksi itu bagian dari sini. Jadi sebagian dari langit kedua ini akan hancur di lautan api. Tapi ini kan tidak terbatas saudara. Banyak planet dan galaksi-galaksi yang tidak terbatas. Ini yang akan menjadi fasilitas surga. Kemungkinan kecil kita di sini bisa, tapi kemungkinan, karena di sini alam roh atau alam dimensi berbeda. Di sini pun juga ada berbeda-beda. Ini pun ada tingkatan-tingkatan. Kenapa? Nanti kita baca Alkitab bahwa ada langit di atas segala langit. Kata langit itu samai. Mestinya kan samayim, tapi samai. Samai itu tunggal. Ada satu langit khusus, samayim. Tapi ini ada samai. Ini tunggal. Ada samai di atas samayim, di atas langit-langit. Saya cepat saja ya buat ringkasan, walaupun Anda bingung bisa. Tidak mungkin Allah Bapa bisa dilihat. Itu roh yang maha kudus. Tapi juga tidak mungkin Bapa Anda punya tahta. Jadi nanti saudara-saudara, nanti ketika manusia dibangkitkan, dia mendapatkan surga, planet-planet yang tidak terbatas. Yerusalem turun dari tahta Bapa Allah di sini. Artinya pemerintahan memang datang dari Allah, bukan di sini, tapi di langit kedua ini, saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa pesan yang penting yang mau disampaikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga adalah bahwa ada arah, ada lokasi di luar bumi yang disebut di atas. Itu di luar bumi, mungkin juga di luar galaksi kita. Bapak Ibu mungkin bingung dengar galaksi, dengar bumi. Saya jelasin dulu ya saudara. Ini kalau ini saintis asli, saintis ya. Jadi begini saudara, bumi kita ini kalau matahari ya saudara, ada beberapa planet ya, termasuk bumi, Saturnus, Mars, Pluto nggak termasuk ya, yang mengelilingi matahari saudara. Ini nggak pernah tabrakan ya saudaraku ya. Ini mereka semua itu ada planet. Ini matahari ini kayak ibu, dia punya anak-anak, diantaranya bumi. Bumi punya 1 bulan. Kalau planet lain punya 2 bulan, ada yang 2 bulan. Benda yang mengelilingi bumi. Jadi ini kalau bumi urutan ketiga, bumi di sini misalnya ya, ini dia punya satu bulan. Tapi planet lain punya 2 bulan. Nah, ini namanya keluarga matahari atau solar system, keluarga matahari. Nah, matahari ini banyak, bukan cuma satu, jumlahnya 200 miliar. 200 miliar itu di satu rumpun yang namanya galaksi.
galaksi. Jadi di satu galaksi ada 200 miliar matahari. Nah, galaksi kita itu di rumpun galaksi matahari, tapi nama matahari kita nggak ada. Heran ya, nggak punya nama. Pokoknya matahari aja. Ini namanya bintang. Yang namanya bintang itu ada ledakan-ledakan api yang tidak padam. Kalau padam butuh waktu 3-5 miliar tahun. Umurnya itu kira-kira 3-5 miliar tahun. Nah, galaksi Milky Way itu punya ini jumlahnya 200 miliar. Ya, kita di keluarga matahari kita di galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way itu satu dari 400 miliar galaksi yang diperkirakan para ahli. Jadi bumi itu kecil banget ya, kayak debu ya. Sedangkan kita itu kecil juga, jadi kita debu dalam debu. Nah, langit kita itu sini. Langit pertama itu ini. Langit pertama kita itu ini. Mungkin seluruh matahari ini mungkin langit pertama, mungkin di luar ini langit kedua. Oke deh, seandainya galaksi Milky Way langit pertama, seandainya itu ada galaksi Andromeda, Magellan, ada banyak galaksi, kasih nama juga, itu juga banyak sekali. Mungkin itu langit kedua. Jadi batas langit pertama kedua juga saya tidak berani ngomong karena saya belum ke sana. Tapi yang jelas langit pertama itu ini yang di sekitar matahari kita ini. Itu pasti itu, ya. Surga nanti nggak mungkin di sini, nggak mungkin. Juga nggak mungkin di keluarga matahari, rasanya nggak mungkin. Karena manusia udah melihat Mars, Jupiter, nggak bisa didiami. Mungkin yang ada itu di matahari lain atau galaksi lain, gitu. Nah, ketika Tuhan naik ke surga itu ada arahnya. Kalau ilmuwan nggak heran melihat begini, nggak heran. Dan hebatnya ya semua itu bergelantungan di jagat raya, tidak ngawur loh. Jadi tidak mungkin tidak diciptakan, tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Ketika iblis menghadap Tuhan Yahweh dengan malaikat-malaikat, dia pasti di sini. Dan Tuhan yang tampil itu pasti Tuhan Yesus, Allah Anak. Tidak mungkin Allah Bapa, karena Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Kok begitu? Karena Tuhan Yesuslah yang menciptakan bumi ini. Oke? Dan dia yang memiliki kekuasaan. Makanya ketika dikatakan dalam Mika pasal 5 ayat 1 dan 2, pemerintahmu sejak zaman purba kala, sejak zaman dahulu kala. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menerima kembali tahta yang sebelumnya dia duduki, kemuliaan yang sebelumnya dia duduki, pasti di sini. Saya kalau boleh nambahkan satu lagi, si iblis ini berani berdebat sama satu sosok ini, itu Anda tahu, Tuhan Yesus. Dia berani berdebat, kamu sih memberkati, paham nggak saudara? Kurang ajar loh. Makanya iblis itu nggak gemetar, yang gemetar itu roh jahat. Nah, ini saya masukkan juga di sini, soal nggak terlalu penting, tapi Anda perlu ketahui bahwa di langit ketiga itulah kitab Ayub menulis bahwa anak-anak Allah berkumpul, lalu iblis juga di tengah-tengahnya, di situ. Nah, iblis itu tidak mau tunduk kepada raja ini. Raja itu tidak mungkin Allah Bapa, karena Allah Bapa itu mengatas segala langit jagat raya ini. Nah, ngomong begini saya mesti lari ke Allah Tritunggal. Nah, rumit lagi saudara. Tapi tidak apa-apa, di sini tangkap dulu saja saudara. Jadi kalau orang debat-debat soal nama Yahweh, ada nama Yahweh, ada nama Yeshua Hamasyah. Yahweh itu pun nama milik Tuhan Yesus. Kalau Bapak, Bapak saja. Amin. Bapak saja. Allah itu Elohim itu jamak. Jadi kejadian kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sebuah penglihatan loh saudara. Mereka melihat secara intensif, atenizo. Mereka melihat intens
Jadi mereka perhatikan betul, begini loh, waktu naik perhatikan betul. Dalam teks bahasa Ibrani sudah kita sering dengar, untuk surga samayim, untuk bahasa Yunaninya uranos ya. Jadi tegasnya surga untuk manusia bukan di alam roh, di balik dunia yang kelihatan ini, tapi di bagian jagat raya yang bersifat apa? Materi. Saya ulangi. Jadi tegasnya surga untuk manusia bukan di alam roh, di balik dunia yang kelihatan, tetapi di bagian jagat raya yang bersifat materi, dan kemungkinan besar di langit kedua, bukan langit ketiga. Saya juga mengerti baru-baru sih. Dulu saya pikir langit ketiga semua kita. Tidak mungkin, karena di sana itu dimensinya beda. Anak-anak itu para malaikat. Kita kan berinteraksi dengan fisik, bukan dengan alam roh. Oke. Berbicara mengenai lokasi surga, Paulus menyaksikan adanya tingkat ketiga dari surga atau langit ketiga. Kalau bilang langit ketiga itu artinya surga ketiga, karena langit itu terjemahannya heavens. Oke. Kalau saya bilang langit ketiga itu sama dengan surga ketiga. Nah, ini juga membingungkan. Sedangkan atmosfer kita yang namanya sky juga sebenarnya terjemahan aslinya heavens, terjemahannya surga juga. Jadi langit kita pun juga heavens sebenarnya terjemahan aslinya gitu. Cuman kita mau bedain kan, ini sky, sana heavens. Jadi langit di bumi, di atmosfer bumi itu namanya juga heavens. Ini juga heaven, ini juga heavens. Jadi kita harus cakap-cakap untuk bisa memahami. Kan biarlah ikan berkeriap dan burung-burung di samayim. Loh, burung-burung di samayim, di surga. Tapi di terjemahan kita di langit, di sky. Tapi teksasnya samayim juga. Jadi kita harus pintar-pintar juga memahami. Lagi pula ya memang zaman dulu orang kan gak pintar kayak kita, saudara. Pokoknya taunya surga di atas. Di atas mana nih? Mereka belum mengerti galaksi jumlahnya begitu banyak, matahari jumlahnya begitu banyak. Oke. Jadi berbicara mengenai lokasi surga ini, saudara, tadi kan di Korintus ada langit ketiga, sedangkan di Wahyu 21 ada langit pertama. Wah, kalau ada yang pertama, ada yang kedua. Langit pertama kemungkinan menunjuk langit di sekitar bumi, di mana masih dalam jangkauan manusia dan hewan seperti burung-burung. Dalam Kejadian 1:26 terdapat kata samayim, sebuah wilayah di mana burung-burung bisa terbang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan udara. Tuhan Yesus menyebut kata langit, Matius 6 juga Uranus. Lihatlah burung-burung di Uranus, di mana burung-burung juga terbang. Tadi sudah saya katakan kira-kira atmosfer bumi itu 600 km, saudaraku ya. 600 km. Kalau pesawat terbang paling tinggi 45.000 kaki, 60.000 kaki, itu paling-paling berapa ya? 20 kilo ya. Betul ya? Maaf. Begitu. 1000 kaki ya. Oke. Memahami langit kedua paling sulit, saudara. Sebab Alkitab tidak berbicara mengenai langit kedua. Langit pertama rasanya masih ditangkap, di mana burung-burung terbang. Langit kedua apa? Nah, diperkirakan langit kedua ini di luar atmosfer bumi. Terdapat banyak bintang-bintang. Kalau bicara bintang berarti apa tadi? Matahari, banyak matahari, planet-planet dan galaksi-galaksi. Dalam Kejadian 15 ayat 5, Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman, coba lihat kamu ke samayim, hitunglah bintang-bintang, jika kamu dapat menghitungnya, nanti keturunanmu seperti bintang-bintang di samayim. Samayim juga, samayim itu diterjemahkan surga, saudaraku ya. Hal ini menunjukkan bahwa bintang-bintang yang adalah benda-benda yang bercahaya di langit adalah bagian dari lapisan langit atau lapisan surga di jagat raya ini.
Oke, langit kedua kemungkinan juga menunjuk adanya lapisan langit yang menjadi tempat kuasa-kuasa kegelapan bertakhta. Efesus 6:12 mengatakan roh-roh di udara. Itu roh-roh yang epouranios. Ini Uranos juga, di atas langit. Above the sky. Above the sky. Jadi di atas langit kita itu ada langit, ada samayim, dan di situ kemungkinan, ya saudaraku. Ulangan 17 ayat 3, dan yang pergi beribadah kepada lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan dan segenap tentara langit yang telah kularang. Tentara langit dalam bahasa Ibrani-nya Saba Samayim. Teks ini menunjuk benda-benda langit di atas atmosfer bumi ini merupakan personifikasi dari oknum-oknum di langit kedua. Bisa kan, seringkali juga firman Tuhan itu memberikan seperti figuratif. Tahu figuratif ya? Tentara langit ini bisa benda tapi juga person bisa. Masih bertalian dengan langit kedua, Tuhan Yesus menyebut adanya kuasa-kuasa langit. Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Nah, kuasa langit di sini dunamis ton oranon. Dunamis itu jadi kata dinamik, sesuatu yang menggerakkan. Kuasa-kuasa langit memang lebih dekat berarti secara natural adalah kekuatan dari hukum alam, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan kuasa langit menunjuk adanya kekuatan supranatural di langit kedua. Sebenarnya saya mau menghubungkan soal Daniel, penguasa Persia yang menghambat doa Daniel. Tapi jadi ribet, tidak saya masukkan ke sini. Jadi pada zaman perjanjian lama itu doanya manusia bisa dihambat oleh oknum sehingga perjalanannya terhambat. Ya itu kan Alkitab berkata begitu. Ketika aku akan menjawab doa Daniel, aku di situ pas Tuhan Yesus dilawan sama Lucifer. Mikael datang membantuku supaya aku bisa menjawab doa Daniel. Coba saudara, banyak misterinya loh saudaraku. Jadi oknum satu ini memberani. Nah, apakah dia menghadang di langit kedua ini? Ya, tersilahkan Anda renungkan saja. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Langit ketiga sekarang adalah surga. Disebut sebagai langit ketiga menunjuk tempat yang terbaik dan tertinggi, karena angka 3 itu angka sempurna. Kemungkinan besar disinilah tempat Allah bertahta, juga di mana makhluk surgawi dan para malaikat berada. Dalam Mazmur 2 ayat 4 tertulis kata samayim yang berindikasi di atas. Tempat inilah tempat di mana Allah berada, diteguhkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam pernyataannya bahwa surga tempat Allah bertahta. Kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, itu pasti tidak mungkin di sekitar atmosfer kita, juga tidak mungkin ada di galaksi-galaksi, tapi pasti surga yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu ada di satu tempat istimewa, di langit ketiga pasti. Diteguhkan oleh pernyataan Tuhan Yesus di Matius 23 ayat 22. Adapun kalau Yohanes menyebut mengenai tahta di surga dan seorang yang duduk di atas tahta itu, Wahyu pasal 4 ayat yang kedua, ada penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dia lihat tahta dan seseorang yang duduk di sana. Tidak mungkin itu Allah Bapa. Yang kelihatan selalu Tuhan Yesus. Tapi Wahyu 4 ayat 2 sebaiknya tidak usah dipersoalkan di sini, saudaraku sekalian. Kalau mau dipersoalkan, saya mau beritahu itu pasti di langit ketiga, di mana iblis pernah menghadap bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Dan dulu bayangan kita disitulah surga kita. Sekarang kita mengerti surga kita bukan di situ, kemungkinan besar di langit kedua.
Makanya nggak disebut langit kedua itu apa? Karena langit kedua itu bisa pecah. Jadi begini, langit kedua itu kan tidak terbatas nih. Itu sebagian bisa jadi lautan api, bisa. Tapi sebagian jadi rumah-rumah kita nanti. Makanya langit kedua bisa nggak disebut. Karena langit ketiga jelas tempat Allah bertata, langit pertama jelas di atmosfer ini. Nah di pertengahan ini nggak disebut. Nggak ada tuh langit kedua, nggak ada. Kalau ada pasti saya belum baca atau nggak ada. Setahu saya sih nggak ada ya. Kalau ada pertama, ketiga itu jelas. Kalau ada kedua itu nggak jelas. Langit ketiga inilah yang dimaksud Alkitab sebagai langit mengatasi segala langit. Di Ulangan 10 ayat 14, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Coba saudara, ada samai, ada samayim. Nah kalau Anda membaca seluruh makalah ini, kata surga semua huruf kecil, kecuali surganya Allah Bapa huruf besar dan huruf tebal. Halo, nggak ngeh ya? Dari tadi Anda baca-baca kota, mungkin saya salah ketik juga bisa. S-nya ya kalau di permulaan kalimat kan huruf besar. Tapi yang lain huruf kecil semua, surga. Tapi begitu kena surga sama yim tunggal, saya berisi huruf besar. Anda ngerti maksud saya? Itu tahtanya Allah Bapa, atau tahtanya juga Tuhan Yesus, yang tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Jadi langit ketiga pun yang saya pahami pasti memiliki tingkatan. Tidak mungkin tahta Allah Bapa dicampur aduk dengan tahta malaikat dan makhluk-makhluk surgawi. Ya. Tapi kalau ini kita tidak tahu pun nggak masalah ya saudara. Ini nggak terlalu bermasalah. Ya kita anggaplah nggak tahu aja. Oke, daripada kita berdebat. Sangat besar kemungkinan bahwa langit ketiga yang dilihat oleh Paulus ada di wilayah para makhluk surgawi, berada di mana iblis pernah menghadapi Yahweh. Dan besar kemungkinan tahta Allah Anak sebelum berinkarnasi itulah tempat di mana anak-anak Allah dan para malaikat dan iblis pernah menghadap. Ya. Harus diingat bahwa Tuhan Yesuslah yang memerintah jagat raya ini, memerintah jagat raya alam semesta ya sejak dahulu kala. Saya tidak mengecilkan arti Allah Bapa. Allah Bapa terlalu agung dan menyimpan berjuta misteri sampai selama-lamanya. Nanti kita di surga pun kita akan masih tidak memahami sempurna Allah Bapa. Yang tampil Tuhan Yesus, yang tidak tampil Allah Bapa. Tuhan Yesus bisa berkata, Bapakmu Bapakku, Allahmu Allahku, Allahku Allahmu, Bapakku Bapakmu, Bapa kita. Ini ngomong begini ini menjawab masalah Tritunggal yang pelik. Dan saya ingin mengajarkan anak-anak muda kita mulai sejak kecil udah tahu Allah Tritunggal itu apa. Supaya jangan merasa minder kalau diolok-olok temanmu Allahmu tiga. Emangnya masalah buat lo. Pertalian dengan tema lokasi surga, pertanyaan yang perlu dipersoalkan karena sejajar adalah di mana neraka? Di mana neraka? Neraka itu dalam bahasa Yunaninya Gehenna. Ini sama dengan lautan api atau tepatnya danau api. Sebab terjemahnya limnetopurus, danau. Kalau lautan talasa, tidak disebut lautan, tapi danau, bukan lautan. Nah maka jawabannya, di manakah neraka itu? Bumi dan sekitar atmosfernya, atau mungkin seluruh keluarga matahari, atau bahkan seluruh galaksi Milky Way, kemungkinan juga sebagian langit tingkat kedua secara terbatas, ya tidak semua bagian langit kedua terbakar. Yang jadi lautan api itu bisa, nggak mungkin cuman bumi ini ya, ini bumi teman ini ya, mungkin seluruh matahari di lautan api ini neraka. Tapi ini kecil dibanding jagat raya, ini kan danau, kayak danau.
atau seluruh galaksi Milky Way yang punya 2 miliar galaksi. Cuman saya nggak yakin kalau seluruh galaksi, nggak mungkin Tuhan buang sia-sia galaksinya. Nangkep? Ini saja sudah luar biasa luasnya, saudara. Oke? Jadi saudara, nanti bumi jadi neraka, mungkin juga seluruh matahari ini meledak nih, seluruh lautan api nih. Jadi kalau ini langit ketiga, ini kedua, ini kesatu, ini pasti dong lautan api. Amin. Nah, langit yang kedua mungkin sebagian. Ini kan tidak terbatas luasnya. Ini masih terbatas ya, bumi, sekitar bumi berapa sih? Ini plus dengan beberapa matahari atau oke, seluruh Milky Way, oke, hancur. Ini masih ada 400 miliar galaksi. Jadi kalau ini dikorbankan jadi neraka, masih seperti danau kecil, saudara. Nah, inilah surga kita. Kemungkinan itu di sini. Sebab kita itu fisik, tubuh kita fisik, membutuhkan sarana fisik. Sedang ini kan malaikat-malaikat, dimensinya beda. Dulu bayangan saya di sini nih, sekarang saya tahu pasti di sini. Jadi bumi ini pasti hancur, sebagian galaksi hancur. Nah, ini pasti, ini nggak terbatas loh. Seandainya satu galaksi yang memuat 200 miliar matahari semua jadi neraka, lautan api, masih punya 400 miliar galaksi, nggak ada artinya. Kalau seluruh matahari di galaksi Milky Way hancur, masih ada banyak. Wah, hebat sekali loh, saudaraku. Dan ternyata menurut ilmu juga planet itu bisa berkembang biak, betul nggak? Bisa muncul planet baru. Nah, itu misterinya yang luar biasa, saudaraku. Kita baru sampai Mars saja nggak bisa deket-deket loh, masih belum bisa dijajaki. Bilang ada air lah, ada kehidupan lah, nggak pernah jelas. Oh, ada planet baru ditemukan, ada kehidupan, ya muncul sebentar, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lenyap lagi, itu berita. Nanti kita tanya Tuhan, kalau Tuhan berkenan ya Tuhan, waktu Tuhan naik itu, Tuhan naik kemana? Oke? Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa neraka juga bukan alam roh, neraka adalah alam materi. Daniel 12 ayat 1 dan 2, semua manusia kan dibangkitkan, ya, sebagian masuk kehinaan kekal, sebagian masuk kemuliaan kekal. Yang masuk kehinaan kekal itu dibakar itu di sini. Di bumi ini, neraka itu bumi ini, fisik. Makanya dikatakan di dalam 2 Petrus 3, 9 sampai 11, unsur-unsur di udara kan terbakar dalam dengan dalam api, ya. Sehingga bumi ini jadi lautan api, saudara. Bumi ini physically lautan api. Makanya ya saudara, kalau dikatakan bahwa bumi ini nanti akan lenyap gitu. Lenyap itu bukan hilang, artinya tidak lagi terbentuk atau tidak lagi berbentuk seperti yang sekarang ini. Nah, kalau Anda melihat Google ya, bumi itu warnanya indah, betul nggak? Dari jauh itu udah cantik kan? Warnanya biru. Wow, cantik gitu. Nanti kalau jadi api gimana? Kayak matahari. Disamperin nggak bisa. Lenyap. Lenyap bukan hilang, berubah bentuk. Sebenarnya tidak ada yang bisa lenyap. Ini air ya saudara. Kalau saya minum, lenyap, tidak, berubah bentuk di sini. Taruh terus sini ke atas matahari, wah kok habis ya? Nggak hilang, berubah bentuk. Semua juga kekal. Apapun, besi apa dibakar, lenyap, berubah bentuk. Coba apa sih yang bisa lenyap? Nggak ada, berubah bentuk. Nah, saudara, jadi kalau dikatakan bumi lenyap di Wahyu pasal 21 ayat 1 itu, artinya bumi itu berubah bentuk. Yang dari jauh cantik warna biru jadi api nanti. Nah, saudara yang setia kepada Tuhan akan diangkat. Nah, makanya kalau kita lihat hari ini orang begitu sembrono kepada Tuhan, begitu sembarangan hidupnya, ngeri kita ngelihatnya. Saya saja ngeri lihat hidup saya. Tapi saya pembenahi diri terus.
Kalau ngikutin mau sendiri, waduh, ngeri saudara kalau bumi dihancurkan lalu kita nggak diperkenan Tuhan. Waduh, ini orang-orang tuh banyak yang begitu, apalagi kalau terhormat, banyak duit. Waduh, saudara, nggak bisa disadarkan. Jadi di mana lokasi surga itu? Pertama, tidak mungkin ada di langit yang pertama atmosfer kita, tidak mungkin. Sebab langit dan bumi pertama, yaitu bumi yang kita huni ini, akan menjadi lautan api. Lebih tepat diterjemahkan apa? Danau api. Bumi dan langit atmosfer kita akan terbakar dalam nyala api yang hebat. Maka di dalam 2 Petrus 3 ayat 7 dikatakan bahwa bumi yang sekarang ini terpelihara dari api dan disimpan untuk penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Nanti saatnya akan dibakar, sekarang belum. Jadi saudaraku sekalian, tidak mungkin bumi kita ini tidak mungkin jadi di sekitar atmosfer kita jadi surga, tidak mungkin. Jadi salah ya. Itu kelompok saksi Yehova yang percaya bumi ini akan jadi surga. Tidak. Tuhan berkata dunia bukan rumahmu kok. Ini makin tahun makin terbukti, bener enggak? Coba. Oh, Tuhan akan rubah, ya lihat saja. Dulu kan ada satu berita yang gas diambil terus kan dari tanah kan? Gas diangkat terus kan? Ban saja diambil gasnya, jalan oleng loh. Bumi ini nanti bisa bermacam-macam, itu media menceritakan begitu. Maka ada usaha dari beberapa negara yang dimotori oleh negara Kanada kalau tidak salah, mencoba menyuntikkan udara masuk ke dalamnya untuk buat stabilitas bumi. Ya tidak tahu benar atau enggak, tapi kan media bicara begitu. Nah, sekarang kalau mineral diambil terus, lapisan ozon menipis, mau gimana memperbaiki? Lagi pula saya nggak tahu Russell, tokoh saksi Yehova, ngerti nggak bahwa masih ada miliaran planet, kok bumi ini diurusin? Ini mah kecil, betul nggak? Kecil begini loh, betul nggak bumi ini? Masih, waduh, triliun, bukan miliar, triliun, miliar itu kan galaksinya. Nanti jangan-jangan di sono ada galaksi yang mataharinya jumlahnya juga lebih dari 4 miliar, 1 triliun misalnya. Ya bumi ini udah kita tinggalkan dah ya. Kemungkinan surga kita ada, atau surganya manusia di langit kedua, bagian dari langit kedua yang tidak dibinasakan menjadi lautan api. Yang ini ya saudara ya. Oke? Sebab di langit kedua inilah tempat atau wilayah miliaran galaksi dan planet yang tidak terbatas, yang merupakan fasilitas wilayah surga. Tetapi bukan tempat makhluk surgawi yang berdimensi roh menetap. Ya bisa juga surga untuk manusia di bagian lain di langit ketiga. Bisa juga bukan tidak. Tapi menurut yang saya pahami tidak. Kalau mau ya bolehlah, terserah suka-suka situ. Itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini banyak sekali bro. Ini nggak terbatas. Nah, pertanyaannya yang saya tidak menjawab dan saya tidak jawab adalah, apakah ada batas antara langit ini dengan langit yang ini? Ada batasnya enggak? Nah, ini yang saya tidak tahu. Kalau yang ini langit pertama, langit kedua, ada batasnya enggak? Batasnya. Kalau yang ini, itu masalahnya. Itu yang kita tidak tahu, apa ada batasnya enggak? Seandainya ada, bolehlah itu di tingkat yang berikutnya, boleh. Atau gimana? Nah, itu kita nggak bisa jawab. Kalau antara bumi kita dengan planet Mars ada batasnya kan? Ada jarak kan? Oke. Dengan matahari ada, matahari kita matahari yang berikut ada. Galaksi kita galaksi berikut ada. Tapi antara langit pertama, kedua dengan yang ketiga ada batasnya nggak? Kita nggak tahu. Nah, kalau ini dimensinya sama. Langit pertama, kedua ini satu dimensi fisik. Yang ini dimensinya beda karena malaikat-malaikat itu roh. Lalu jangan ada berpikir, wah kalau begitu lebih berkualitas ini. Belum tentu. Kita nggak tahu kok dimensi roh itu bagaimana.
Jadi kemungkinan besar jelas di sini, karena ketika Allah menciptakan manusia dengan fisik, dengan makan minum, ada di dimensi ini, bukan dimensi ini. Pertanyaannya lagi yang saya jawab, iblis dimensinya apa? Lalu jawabnya kita kok begini, kan begitu? Betul nggak? Nah, tapi sedikit sepotong jawaban yang saya punya masih bisa. Kalau iblis memberontak di sini dengan dimensi yang berbeda dengan kita, ada satu hal yang sama, soal ketaatan. Dimanapun ketaatan menghormati Allah Bapa sama dimensinya. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa surga bagi manusia adalah langit ketiga, di mana dihuni oleh para malaikat dan makhluk-makhluk surgawi yang berdimensi roh yang tidak sama dengan dimensi manusia. Pertimbangan ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surga adalah tempat di mana tubuh kebangkitan manusia akan berinteraksi dengan alam fisik, bukan alam roh. Surga bagi manusia adalah alam fisik di mana tubuh kebangkitan bisa berinteraksi, yaitu di banyak gugusan planet dan galaksi yang tidak terbatas di jagat raya ini. Amin.